Pada suatu hari yang tak terduga, saat sedang naik bis kota, Herwin melihat sosok yang sangat dikenalnya. Sosok itu adalah Jumali, pria yang telah membuat hidup istrinya, Purwanti, hancur di masa lalu. Herwin langsung terkejut dan teringat kembali peristiwa yang terjadi pada tahun 2007. Saat itu, Purwanti, istrinya, menceritakan tentang perbuatan jahat yang dilakukan oleh Jumali terhadapnya. Sebagai seorang pria, Herwin merasa marah, kecewa, dan tak percaya kalau pria itu bisa melakukan hal seburuk itu. Selama ini, Purwanti selalu diam tentang peristiwa tersebut, berusaha menyembunyikan aib keluarga dari orang lain. Herwin merasa sangat terluka mendengar cerita itu, dan dalam hatinya muncul kemarahan yang membara. Dia merasa ingin membela kehormatan istrinya dan memastikan kalau Jumali tidak bisa lolos begitu saja. Namun, dia juga tahu bahwa ini bukanlah keputusan yang mudah. Setelah mendengar pengakuan Purwanti, Herwin tidak bisa tinggal diam. Dia merasa harus melakukan sesuatu untuk memberi pelajaran pada Jumali, yang selama ini tidak pernah mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Herwin berpikir, jika keluarganya dan Purwanti sendiri tidak mampu menghadapinya, maka dialah yang harus turun tangan. Herwin pun segera menghubungi adik iparnya yang bernama Baskoro tinggal di Semarang dan meminta untuk segera datang ke rumah. Baskoro sudah lama mengetahui kebencian Purwanti terhadap Jumali, setuju untuk membantu rencana tersebut. Purwanti juga mendukung penuh niat suaminya yang sudah memendam dendam panjang terhadap pria itu. Herwin memerintahkan Baskoro untuk mencari alamat rumah Jumali dan mengambil foto dirinya, agar mereka bisa merencanakan segalanya dengan lebih matang. Baskoro dan Purwanti segera berangkat ke Semarang untuk mencari informasi tentang keberadaan Jumali. Di Semarang, mereka berhasil menemukan rumah Jumali yang terletak di sebuah gang di Jalan Raya Mangkang. Jumali menjalankan usaha servis peralatan elektronik di sana. Baskoro dan Purwanti memutuskan untuk memantau rumahnya dan memastikan kalau Jumali tidak sedang berada di tempat lain. Mereka berhasil mengetahui kalau Jumali sedang tidak di rumah, sehingga mereka bisa melanjutkan rencana mereka. Ketegangan pun mulai terasa, dan setiap langkah mereka dipenuhi dengan kecemasan, tetapi juga keinginan untuk segera mengakhiri masalah ini. Beberapa hari mempersiapkan segalanya. Pada tanggal 26 Desember 2007, Herwin, Purwanti, dan Baskoro berangkat ke Semarang untuk memulai aksi mereka. Herwin melakukan pengintaian di sekitar rumah Jumali, sementara Baskoro dan Purwanti menunggu di depan gang rumah Jumali. Mereka telah siap dengan kamera kecil untuk merekam wajah Jumali. Jika pria itu keluar, begitu Jumali terlihat keluar menuju jalan raya, Purwanti berhasil merekam wajahnya dengan kamera tersebut. Selang 3 hari kemudian, pada tanggal 29 Desember, Baskoro kembali ke rumah Jumali untuk memastikan keberadaannya. Bersama seorang temannya, Baskoro bertanya tentang lowongan pekerjaan di usaha servis peralatan milik Jumali. Dari percakapan tersebut, Baskoro berhasil mendapatkan nomor telepon Jumali yang kemudian digunakan untuk merencanakan langkah selanjutnya. Lalu, besoknya pada tanggal 30 Desember, Baskoro membeli bensin di pasar Mangkang untuk digunakan dalam rencana mereka. Rencana mereka pun kian matang dan mereka merasa yakin kalau Jumali harus dibayar dengan nyawanya. Setelah pergantian tahun pada 4 Januari 2008, mereka mempersiapkan segala sesuatu dengan serius. Herwin dan Purwanti membeli senapan angin dan peluru di sebuah toko di Magelang, serta membeli sarung tangan dan tali untuk memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Setiap detik terasa begitu berharga bagi mereka, seakan-akan tak ada lagi jalan mundur setelah langkah ini. Lalu keesokan harinya, pada tanggal 5 Januari 2008, Herwin dan Purwanti menyewa mobil Daihatsu Zebra dan berangkat ke Semarang dengan membawa semua perlengkapan yang diperlukan. Setiba di Semarang, mereka mulai
mencari tempat sepi untuk membuang mayat Jumali setelah mereka menghabisinya nanti. Rencananya mereka akan membawa tubuh Jumali ke kawasan industri Tugu Semarang, tempat yang sepi dan tidak ada orang mengganggu. Namun ketika mereka mencoba menghubungi Jumali, mereka menemukan kalau nomor teleponnya sudah tidak aktif. Herwin sangat marah, rencananya tampak gagal. Mereka pun kembali berkumpul dan mendiskusikan rencana mereka selanjutnya. Waktu semakin malam dan lelah karena terus mengatur segala sesuatunya, mereka mencari penginapan. Namun penginapan yang mereka tuju penuh. Akhirnya mereka terpaksa tidur di mobil di pinggir jalan, menunggu kesempatan untuk melanjutkan rencana yang telah mereka persiapkan dengan sangat matang. Tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Semua sibuk memikirkan langkah selanjutnya yang harus diambil. Rencana balas dendam yang dimulai dari perasaan marah dan kecewa kini berada di ujung pintu. Herwin dan keluarganya bersiap menghadapi konsekuensi dari pilihan yang mereka ambil. Meskipun mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih penuh dengan risiko dan kesulitan. Pada pagi hari, Minggu, tanggal 6 Januari 2008, Herwin dan Purwanti memutuskan untuk meninggalkan Semarang sejenak dan menuju Kendal. Mereka butuh waktu untuk menenangkan diri sebelum melanjutkan rencana yang sudah disusun dengan matang. Mereka menghabiskan waktu sebentar untuk merenung, menunggu malam tiba. Di sore hari, mereka kembali ke Semarang lagi. Sementara Baskoro pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat mereka berada. Kini hanya tinggal Herwin dan Purwanti yang bersiap menghadapi Jumali. Setelah mereka kembali ke kota, Herwin merasa tidak bisa menunggu lama. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dengan tekad yang kuat, Herwin mengenakan penutup wajah dan menghubungi ponsel Jumali. Namun, percakapan itu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ponsel Jumali tidak aktif. Herwin sempat kesal, tapi dia tidak bisa menunggu lebih lama. Menjelang pukul 7 malam, dia memutuskan untuk turun dari mobil dan melangkah menuju rumah Jumali. Dengan membawa senapan angin yang telah dipompa dan diisi peluru, serta bensin dalam botol bekas air mineral, Herwin melangkah mantap menuju rumah yang telah lama menjadi sumber kemarahan dan dendamnya itu. Di depan rumah Jumali, Herwin berhenti sebentar, menaruh bensin dan senapan angin di teras. Dia berpura-pura mencari bantuan dengan mengatakan mesin cuci di rumahnya rusak. Jumali keluar dari rumah, bertanya ada apa. Herwin dengan tenang menjawab kalau mesinnya perlu diperbaiki. Jumali yang tidak curiga mengundang Herwin masuk dan mengatakan kalau lebih baik membuat janji terlebih dahulu karena hari sudah malam. Namun Herwin yang sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi, segera mengambil senapan angin dari teras dan ikut masuk ke dalam rumah. Saat memasuki rumah, Herwin melihat Jumali sedang menggendong anaknya. Namun perasaan marah dan dendam yang selama ini dipendam membuatnya tidak bisa lagi berpikir jernih. Tanpa ampun, dia melepaskan tembakan ke kepala Jumali. Jumali jatuh ke lantai, terkapar tak bernyawa. Namun aksi balas dendam Herwin belum selesai. Dengan langkah cepat, Herwin kembali ke teras untuk mengambil botol bensin yang telah disiapkan. Dia menyiramkan bensin ke tubuh Jumali yang tergeletak di lantai, lalu menyurutkan api dengan korek. Sekejap tubuh Jumali terbakar hebat, membumbung tinggi, api yang menghanguskan semuanya. Keributan itu didengar oleh tetangga sekitar, yang segera datang untuk melihat apa yang terjadi. Api yang membakar rumah Jumali membuat mereka panik, tetapi Herwin tidak peduli. Dengan cepat, ia keluar dari rumah dan menuju mobil tempat Purwanti menunggu. Mereka segera kabur, tapi beberapa orang sempat melihat mereka dan melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Jumali tewas dalam peristiwa itu. Tubuhnya hangus terbakar. Namun dalam tragedi ini, tidak hanya satu nyawa yang melayang. Ada satu nyawa lagi yang harus merenggangkan nyawa akibat kebrutalan yang terjadi, yaitu anak Jumali yang bernama Rafael. Umur masih 7 bulan. Menjadi korban kedua dalam kejadian mengerikan itu. Bayi malang ini mengalami luka bakar parah
Dan meskipun ia sempat mendapatkan perawatan medis intensif dengan transfusi darah, operasi, dan beberapa kali prosedur kulit grafting, kondisi semakin memburuk. Setelah 40 hari dirawat, Rafael akhirnya meninggal, menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit, mengikuti jejak sang bapaknya. Peristiwa penembakan yang menimpa Jumali dan anaknya Rafael mengguncang warga sekitar. Mereka tidak pernah menduga kalau pria yang mereka kenal sebagai sosok yang biasa dan tidak bermasalah akan berakhir tragis seperti itu. Bahkan banyak yang bingung, mengapa nasib buruk harus menimpa keluarga ini, terutama bayi yang tidak bersalah. Sementara itu, polisi akhirnya berhasil menangkap Herwin, Purwanti, dan Baskoro. Ketiganya mengakui perbuatan mereka dan menjelaskan bahwa penghabisan itu dilakukan sebagai balas dendam atas tindakan bejat yang dilakukan Jumali terhadap istrinya di masa lalu. Pengadilan Negeri Semarang memutuskan vonis yang cukup berat bagi Purwanto dan Baskoro yang masing-masing dijatuhi hukuman 2 tahun penjara karena telah membantu dan merencanakan penghabisan. Sementara Herwin yang berperan sebagai otak dan eksekutor penghabisan itu dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Keputusan mengejutkan banyak pihak, terutama karena banyak yang berpendapat bahwa balas dendam tidak seharusnya menjadi jalan keluar atas perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Namun cerita ini belum berakhir. Sekitar setahun setelah kejadian tersebut, pada pagi hari 9 Agustus 2009, petugas lapas Gedung Pane, Semarang, menemukan tubuh Herwin tewas tergantung di sel tahanan. Sebuah kain yang diikatkan di jeruji sel mengarah pada dugaan menghabisi dirinya sendiri. Kejadian ini segera dilaporkan ke pihak berwajib dan jenazah Herwin dibawa ke Rumah Sakit Dr. Karyadi, Semarang untuk diperiksa. Menurut dokter, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik atau keracunan pada tubuh, sehingga kematian Herwin dinyatakan sebagai aksi yang menghilangkan nyawanya sendiri. Kejadian ini menambah tragedi dalam kisah hidup Herwin yang sepertinya tidak pernah melepaskan diri dari bayang-bayang dendam yang membelenggunya. Dengan kematian Herwin, berakhir sudah kisah balas dendam yang telah merenggut nyawa Jumali yang menjadi korban pertama, diikuti oleh anak yang tak berdosa bernama Rafael, dan akhirnya Herwin sendirilah yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Dalam kejadian ini, tidak ada yang benar-benar menang. Purwanti yang seharusnya mendapatkan keadilan malah harus menjalani hukuman penjara, kehilangan suaminya, dan menghadapi kenyataan pahit bahwa balas dendam tidak membawa kebahagiaan. Keluarga mereka kini terpecah dan mereka harus menghadapi kenyataan bahwa tindakan balas dendam tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga diri sendiri